salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu guru pamong penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Evi Widya Sutilomi. Saya guru di SD Kristen Terang Bangsa Semarang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Bantara Sukoharjo. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan pembelajaran secara online pada siswa kelas 5 SD Kristen Terang Bangsa, tema 3, subtema 1. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Ya. Kita saling sapa satu dengan yang lain. Katakan saya hello, halo. Halo teman-teman. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mau berdoa dulu ya. Minta tolong Kansa dipimpin dalam doa. Di tempat siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kansa. Sebelum kita mulai, Ibu akan cek kehadiran anak-anak yang namanya Ibu panggil. Boleh angkat tangan dan di-on-kan, bilang ya gitu ya. Kansa, Ya, Bu. Martin, Mikaela, Ya, Bu. Devi, Ya, Bu. Fanya. Ya, Bu. Ya, setelah kita cek kehadiran, kita akan menyanyikan satu lagu nasional, yaitu Satu Nusa Satu Bangsa. Satu Nusa, satu bangsa, satu kita. Terima kasih anak-anak hebat. Mana jempolnya? Hari ini kita akan belajar bagaimana diolah oleh tubuh ya. Kira-kira makanan seperti apa juga yang harus kita konsumsi supaya menjadi kekuatan bagi tubuh kita. Ada yang mau berpendapat? Saya Bu Mikaela, buah-buahan. Terima kasih sudah angkat tangan. Nasi nih. Oke, nasi ya. Kalau kita dulu belajar 4 sehat 5 sempurna ya. Anak perhatikan di sini ada macam-macam makanan. Kalau kalian disuruh memilih makanan apa yang kamu pilih dan alasannya apa? Farel pilih makanan yang mana? Burger, Miss. Wow, burger, enak sekali. Oke, berikutnya. Ruben pilih makanan. Kentang, Miss. Kenapa pilih kentang, Ruben? Buah. Ya, kenapa Malin memilih buah? Sehat. Oke, berikutnya satu lagi coba dari Stefania. Bu. Ya. Karena sehat, Bu. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, semua makanan ini tentunya kita sudah pernah konsumsi. Tapi ada juga makanan yang harus kita sering konsumsi, ada yang boleh sesekali. Contohnya ini beberapa makanan termasuk junk food ya, makanan yang kurang baik bagi tubuh. Tentunya kita harus memilih makanan yang tepat ya. Hari ini kita akan belajar mengamati isi iklan, mendemonstrasikan iklan. Nah, sekarang kita akan mulai dari satu iklan yang akan Ibu tunjukkan. Coba kalian amati dulu iklan di layar. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Coba Bu Evi minta pendapat dari Gaby. Menurut Gaby, isi iklan di layar apa, Gaby? Pentingnya air untuk manusia. Oke, terima kasih. Mikaela Membutuhkan 2 sampai 2,5 liter per hari. Iya, betul ya. Coba yang terakhir dari Kansa. Ciri-ciri air sehat: jernih, tidak berbau, tidak berasa. Ya, terima kasih ya. Terima kasih yang sudah menjawab anak-anak. Ya, betul. Maka kita dapat simpulkan isi dan iklan yang ada di layar. Pentingnya air untuk manusia. Karena manusia membutuhkan 8-10 gelas per hari.
tentunya kita harus memilih air yang bersih. Air yang bersih itu air yang bagaimana? Jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Ya. Nah, isi iklan ini kita sudah jawab. Kemudian yang kedua, kira-kira kepada siapa iklan ini ditujukan? Masyarakat. Iya betul, seluruh masyarakat Indonesia ya, supaya kita semuanya terus meminum air yang bersih ya, karena memang masih ada daerah-daerah yang kekurangan air. Maka bersyukurlah kita kalau kita berada di daerah yang penuh air melimpah, terutama air bersih ya. Nah, berikutnya, apakah makna dari gambar pada iklan? Sesuai. Ya, betul ya. Jadi kalau kita iklannya tentang air, maka ya kita harus memilih gambar tentang air ya. Jangan keliru, nanti ada yang memilih gambarnya tentang hewan atau tentang hutan. Perhatikan iklan di bawah ini. Di bawah ini hampir sama dengan iklan yang tadi intinya ya, tetapi memiliki gambar yang berbeda ya. Nah, kalau kita lihat dari iklan yang ada di layar, apakah kata-kata yang ada di iklan sudah sesuai ya? Masih ingat ya pelajaran minggu lalu tentang iklan, pembuatan iklan harus kata-katanya singkat, padat, dan jelas. Coba bagaimana pendapat Devi? Apakah kata-katanya sudah tepat? Sudah, Bu. Ruben, silakan Ruben. Menurut Ruben, isi iklan yang ada di layar tentang apa, Ruben? Ikan. Ya, ikan. Ada yang mau menjawab lagi selain Ruben? Saya, Bu. Ya, silakan. Saya. Bergizi tinggi, murah, dan enak. Iya betul, ikan bergizi tinggi, murah dan enak. Ruben tadi juga betul, cuman kurang lengkap ya. Nah, bagaimana kita tahu bahwa ikan ini bergizi tinggi? Dilihat dari gambarnya. Di situ dijelaskan bahwa setiap kandungan dari iklan terdapat zat besi, terdapat vitamin ya. Jadi kesesuaian gambar dengan isi iklan sudah pas ya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan layar PPT-nya Bu Evi lagi tentang iklan ya. Nah, minta tolong dibaca salah satu, coba Kansa dibaca yang keras tentang iklan yang Bu Evi tebal ini ya. Silakan Kansa dibaca. Iklan adalah cara untuk mempromosikan produk, brand, atau layanan kepada audiens untuk mendorong ketertarikan, keterlibatan, dan penjualan. Oke, terima kasih, betul ya. Jadi iklan itu adalah suatu wadah di mana kita mempromosikan suatu produk, brand, atau layanan kepada audiens. Siapa yang dituju? Oh, masyarakat sekitar. Siapa yang dituju? Oh, anak-anak sekolah gitu ya. Jadi ada bagian-bagian tersendiri. Berikutnya, iklan dapat dibuat dalam berbagai bentuk seperti media cetak, kemudian video interaktif ya, kemudian yang telah berevolusi menjadi fitur penting untuk marketplace aplikasi. Jadi iklan tidak hanya seperti dulu, tetapi sekarang melalui kita buka internet saja tiba-tiba keluar iklan. Sekarang perhatikan pada iklan yang ada di layar lagi. Pertanyaan Bu Evi, bagaimana ikan bisa kita konsumsi dan bermanfaat bagi tubuh? Tentunya diolah dalam tubuh, ya kan? Nah, sekarang coba Bu Evi mau bertanya. Anak-anak semuanya makan ikan? Suka, Bu. Suka, Bu. Nanti kalau nggak makan ikan nanti ditenggelamkan sama Bu Susi ya. Nah, jadi kita harus mengkonsumsi ikan karena memang ikan memiliki banyak gizi ya. Karena coba gue mau tanya, ikan apa yang biasanya kalian konsumsi? Mulai dari Stefani biasanya konsumsi ikan apa? Lele, Bu. Lele. Fanya? Mujair, Bu. Mujair. Devi? Mujair, Bu. Mujair juga. Mikaela? Lele, Bu. Lele. Marlin? Lele. Rata-rata ini ya. Nila, kemudian lele itu banyak sekali kita bisa dapati di pasar. Jadi sebenarnya tidak susah. Kita akan belajar bagaimana
Pastikan itu yang kita konsumsi bermanfaat bagi tubuh, diolah di dalam alat pencernaan manusia. Nah, sebelum kita nanti melihat video, kita mau ice breaking dulu ya. Coba anak-anak dengarkan lagunya. Apakah kalian tahu lagu ini? Tahu. Tahu, Bu. Tahu, Bu. Besar. Tangannya kecil. Kalau mau yang lain langsung mundur. Spirit. Itu namanya. Oke, terima kasih. Jempolnya mana jempolnya? Kan kita mau fokus, anak-anak lihat video alat pencernaan ya. Ini yang ada di ya. Bagaimana makanan itu masuk melalui mulut lalu dikeluarkan melalui anus. Mulai di dalam mulut. Ini memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Tidak mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Terima kasih. Masih semangat? Masih, Bu. Oke, terima kasih. Anak-anak, kita lanjut lagi. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang pencernaan hewan ya. Kalau dalam pencernaan hewan itu mulai dari contohnya sapi ya, retikulum, abomasum, kemudian omasum, dan rumen. Nah, tetapi pada manusia berbeda ya. Coba tadi yang kalian dapat dari video yang sudah kalian lihat ya, fungsi dari mulut apa? Mengunyah makanan. Iya betul, mengunyah makanan itu dari mulut masuk ke mana, Mikaela? Ke kerongkongan, Bu. Iya betul, di kerongkongan makanan akan diremas-remas ya dengan gerakan namanya gerak peristaltik. Setelah itu makanan masuk kemana, Fanya? Ruben, boleh dibantu setelah dari kerongkongan makanan masuk kemana? Lambung. Lambung, betul. Di lambung itu kurang lebih makanan akan berada 5-6 jam ya, diasamkan oleh asam lambung. Anak-anak kita lanjutkan, perhatikan, ini adalah proses pencernaan manusia ya, seperti yang tadi kalian sebutkan masing-masing, di mana proses masuknya makanan ke mulut, mengunyah makanan dengan menggunakan gigi, menelan masuk ke kerongkongan, proses pemecahan makanan dari zat kompleks menjadi molekul, kemudian penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus, dan proses pengeluaran sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Nah, sekarang kita akan menghafalkan dengan lagu sistem pencernaan. Anak-anak bisa mengikuti lagunya ya, supaya kita lebih mudah menghafal sistem pencernaan pada manusia. Yang bisa boleh ikut nyanyi ya. Dari mulut lalu kerongkongan, usus halus, lanjut usus besar, anak-anak, setelah ini kita akan lanjutkan untuk mengerjakan LKPD ya. LKPD itu apa? LKPD itu lembar kerja peserta didik.
ada 2 LKPD yang nanti kalian kerjakan secara berkelompok ya. Nah, Bu Evi akan jelaskan LKPD yang pertama, bagaimana cara mengerjakannya. Ya, yang pertama, anak-anak kan menjelaskan isi iklan yang ada di LKPD. Kemudian kepada siapa iklan ini ditujukan. Lalu, apakah makna dari gambar pada iklan sudah sesuai? Dan yang terakhir adalah apakah iklan ini bermanfaat untuk kamu? Ya. Yang berikutnya, LKPD yang kedua adalah tentang pelajaran IPA, yaitu alat pencernaan manusia. Mulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Di situ terdapat proses pencernaan. Nah, silakan kalian isi dan kalian lengkapi. Bisa dipahami? Apakah ada pertanyaan untuk LKPD yang Ibu sampaikan? Tidak ada, Bu. Oke, kalau tidak, Bu. Terima kasih Bu Evi beri waktu untuk mengajarkan. Nanti Bu Evi akan tunjuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk presentasi LKPD yang sudah dikerjakan. Sekarang Bu Evi minta kelompok 1 Marlin untuk presentasi LKPD 1 yang sudah dikerjakan. Marlin, halo Marlin. Ya, Bu. Ya, silakan Marlin. Apakah isi iklan di atas? Ya, mungkin salah satu kita keluar dulu supaya suaranya Marlin terdengar lebih jelas. Isi Nanti iklan di gantian. atas Ya. Pada siapa iklan tersebut ditujukan? Iklan tersebut ditujukan pada setiap orang yang membaca. Apakah makna dari gambar pada iklan? Makna dari gambar pada iklan adalah gambar dan kayu. Apakah iklan ini bermanfaat untuk kamu? Iklan ini sangat bermanfaat. Ya, oke, terima kasih Marlin ya. Kemudian LKPD yang kedua tentang IPA. Coba kelompok 2 diwakili oleh Mikaela. Silakan Mikaela. Devi, tolong kameranya ya, Devi. Kansa juga kameranya. Devi, tolong bisa duduk yang tenang ya. Kameranya Devi, silakan Mikaela. Anak-anak dengarkan teman kalian dengan baik karena nanti Devi juga minta pendapat kalian ya, pendapat kalian tentang LKPD yang sudah dikerjakan oleh teman-teman kalian. Silakan Mikaela. Proses pencernaannya adalah beraktivasi. Alat pencernaannya adalah kerongkongan. Proses pencernaannya adalah pencernaan kimia oleh enzim. Alat pencernaannya adalah lambung. Proses pencernaannya adalah menyerap sari makanan. Alat pencernaannya adalah usus halus. Proses pencernaannya adalah menyerap air dan garam mineral. Alat pencernaannya adalah usus besar. Proses pencernaannya adalah mengeluarkan sisa makanan yang membusuk. Alat pencernaannya adalah anus. Oke, terima kasih Mikaela. Terima kasih anak-anak dan semuanya. Coba yang merasa hebat, infonya kita sekalian. Oke. Nah, anak-anak perhatikan. Setelah ini Bu Evi akan kembali lagi ke slide. Anak-anak perhatikan ya apa yang ada di tampilan di slide. Nah, di sini kita akan belajar menyanyikan Smart Hidup Sehat ya. Nah, anak-anak, dari presentasi LKPD teman-teman kalian, yang pertama tentang makanan sehat. Makanan yang kita makan sekarang menentukan kesehatan kita nanti saat
bagaimana atau makanan apa saja yang kalian konsumsi, makanan yang baik, maka akan membuat tubuh kita menjadi sehat. Tapi kalau anak-anak terbiasa dengan makanan yang tidak baik, maka tidak jarang orang-orang yang usianya masih muda rentan terkena penyakit-penyakit tertentu, ya. Nah, kita akan belajar dengan menggunakan lagu yaitu Mas Hidup Sehat. Silakan anak-anak simak baik-baik, ya. Yang bisa nyanyi ikutin suaranya ya. Hidup anak-anak ya, sudah terdengar ya videonya ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau tadi menyanyikan Mas Hidup Sehat tadi dengan riang gembira atau dengan sedih? Dengan riang gembira. Ya, dengan riang gembira ya. Nah, setelah ini perhatikan slide selanjutnya tentang lagu-lagu yang riang gembira dan lagu-lagu yang bersifat sedih ya. Nah, ternyata dalam lagu Mas Hidup Sehat termasuk jenis lagu dengan tangga nada mayor ya. Nah, berkebalikan dengan tangga nada mayor, tangga nada minor adalah lagu yang bersifat sedih, kurang bersemangat ya. Sedangkan tangga nada mayor itu lagu dengan bersifat ringan, gembira dan terdengar bersemangat. Nah, anak-anak coba Bu Evi minta contoh waktu kemarin kita upacara bendera ya, kesaktian Pancasila kemarin, coba yang lagu bersifat riang gembira atau termasuk tangga nada mayor saat kalian upacara, contohnya apa? Siapa yang mau bantu menjawab? Saya Coba Mikaela. Garuda Pancasila. Ya betul, Garuda Pancasila. Ada lagi contoh lagu yang bersifat mayor, tangga nada mayor yang bersifat riang gembira. Ya silakan Stefani. Indonesia Raya, Bu. Indonesia Raya. Berikutnya tangga nada yang bersifat kebalikan, sedih ya, yaitu tangga nada, lagu dengan tangga nada minor. Contohnya apa? Happy? Gugur bunga. Oh iya betul, gugur bunga. Satu lagi coba, Ibin. Apa, Marlin? Ya betul, mengheningkan cipta. Oke, terima kasih anak-anak. Kita kembali lagi ke layar ya. Coba di sini. Ya, di sini Bu Evi sudah sampaikan juga. Nah ini, tadi yang kalian sebutkan apakah salah satunya dari sini? Contoh lagu-lagu yang tangga nada mayor, contohnya adalah Bangun Pemuda Pemudi, dari Sabang sampai Merauke, Biar Balonku. Lalu tadi ditambah ya, Garuda Pancasila, betul. Berikutnya, contoh tangga nada minor adalah Mengheningkan Cipta ya, sama dengan jawaban Marlin. Syukur, kemudian ada Buddha dan juga Indonesia Tanah Air. Nah, anak-anak sebelum kita selesai, Bu Evi punya tugas di rumah buat kalian ya. Nanti boleh dikerjakan bersama kakak kalian, mungkin minta dibantu atau orang tua kalian, yaitu tugas membuat poster. Ya, hal yang perlu diperhatikan, organ pencernaan dijelaskan dengan lengkap. Alur prosesnya dari
awal hingga akhir, artinya mulai dari mulus sampai dengan anus. Yang ketiga, poster harus jelas ya. Kalian bisa print, kemudian kalian beri warna, kemudian boleh digambar atau menempel dengan menggunakan kertas A3 ya. Kalau tidak di print, mungkin dengan potongan gambar ditempel nempel, atau misalkan Bu saya punya keahlian menggambar, boleh nggak digambar sendiri, silakan ya, silakan anak-anak berkreasi. Berikutnya nanti akan ada tugas melalui Google Form juga yang setelah ini kalian akan kerjakan ya. Sebelum menjawab, pastikan memperhatikan soal dengan teliti, kemudian memilih jawaban yang paling tepat, tentunya sesuai materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, dan yang terakhir kita akan membuat kesimpulan dan refleksi. Coba Bu Evi minta dari kalian materi apa saja yang hari ini kalian sudah pelajari. Coba Bu Evi minta Kansa. Materi apa saja Kansa? Ya betul, dan pencernaan. Farel? Farel? Oke, tak ada. Enggak, Sisi. Hari ini sudah belajar apa saja? Bu. Ya. Oke, Mikaela. Hari ini udah belajar apa aja, Mikaela? Tangga nada, Bu. Tangga nada, betul ya. Tangga nada apa dan apa? Oh, dijelaskan ya. Hari ini sudah belajar apa? Oke, Mali tidak mendengar. Kevi, hari ini sudah belajar apa, Kevi? Tadi yang ada gambar makanannya, gambar ikannya, itu belajar apa, Kevi? Jenis-jenis makanan yang sehat. Jenis-jenis makanan yang sehat, ya. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya hari ini mau belajar apa? Hari ini sudah belajar apa saja? Jadi nanti kalau kalian di rumah ditanya mama papa, tadi di sekolah diajarin apa sama gurunya, gitu bisa menjawab ya. Ya, oke, selanjutnya kita mau selesai. Sebelum selesai kita menyanyikan satu lagi, Mas Hidup Sehat. Kemudian nanti setelah menyanyikan Mas Hidup Sehat, dipimpin doa lagi oleh silakan menyanyikan Mas Hidup Sehat dulu ya. Oke, terakhir Bu Evi minta Kansa untuk menutup dalam doa ya. Silakan Kansa. Semuanya kamera di-on-kan ya. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat siang, selamat istirahat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Demikian video pembelajaran secara online dari saya. Mohon masukan dan bimbingannya dari Bapak Ibu dosen pembimbing dan Bapak Ibu guru pamong penguji UKIN. Terima kasih.